Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Terkadang sebagian kita berharap pujian, berharap sanjungan, penghargaan, padahal sebenarnya apa sih yang kita kerjakan? Semua kebaikan yang dapat kita lakukan, semua ketaatan yang dapat kita kerjakan, itu murni karena Allah yang memberikan karunia kepada kita. Maka kenapa setiap sholat kita terus mengulangi ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, agar kita sadar bahwasanya kita hanya debu yang sedang diberi kesempatan untuk berjalan di muka bumi ini dan kelak akan kembali menjadi debu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahlan usahlan marhaban buat para jamaah. Ana ucapkan jazakumullah khair buat sahibul bait Bang Rizal yang sudah mempersiapkan tempat ini untuk jadi tempat kajian. Kalau antum lihat makanan disiapkan, kurang apa antum jemaah? Makanan disiapno, kemudian ustadz didatengno, terus dikongkon ngerungokno, tapi ndak ngerungokno. Kan kebangetan kita jemaah. Ana nggak akan lama-lama berbicara di sini, tapi semoga sedikit yang akan kita kaji membuat kita sadar akan hakikat keberadaan kita. Yang pertama, anak akan tanya, malam ini tanggal berapa? Kita lihat ada yang mengatakan tanggal 16, ada yang mengatakan tanggal 28. Ada yang mengatakan 2026, ada yang mengatakan 1447. Nggak ada yang salah sebenarnya. Dua-duanya benar. Kalau kita bicara kalender Masehi, maka kita berada di tahun 2026 dan baru saja kita berpindah tahun, yang sebagian kita sudah bersiap-siap membuat program kerja untuk tahun 2026. Target-target yang hendak dicapai itu dunia. Tapi sebagai muslim, kita tuh punya Rajab. Mungkin teman-teman yang punya karyawan, coba dites anak buahnya. Hafal nggak kalender umat Islam? Nah, kita mau tes dari sebelah mana? Kanan? Kanan. Yo, sebutkan kalender Hijriah. Waduh. Sebutkan kalender Hijriah. Syawal. Langsung riyoyoan. Langsung riyoyoan. Yang pertama, apa? Bulan pertama dalam Islam. Yang ditanya yang jawab. Nah, Muharram. Yang kedua masih habis Muharram apa? Yang jelas bukan Februari. Ya, Tonggone. Nggak boleh nyontek, kok nyontek. Safar. Oh, safar itu perjalanan. Sofar. Loh. Iya, Sofar. Yang pertama Muharram, Sofar. Lanjut. Lewat. Oke, Tonggoe. Pas belakang.
Belum. Rabiul Awal, Masya Allah. Sing cilik-cilik kayak gini, Masya Allah jemaah. Sing tua iki wis cedek mati tapi sudah hafal kan. Baik, Rabiul Awal. Belakangnya bapaknya kita tanya. Ya. Itu ayahnya kan? Bukan. Yang mana ayahnya? Oke, ayahnya kita tanya. Rabiul Akhir. Padahal Rabiul Awal, Rabiul Akhir langsung. Baik, Rabiul Akhir. Depannya. Kok pura-pura tidak lihat ini. Loh ayo. Habis Rabiul Akhir apa? Ramadan. Oh, oke, sebelahnya. Rabiul Awal semari loh. Rabiul Awal meneng. Jumadil Awal, Jumadil Ula. Oke, depannya. Jumadil Akhir, Masya Allah, betul sudah. Rajab sekarang ini bulan Rajab. Nah, kemudian langsung Ramadan. Yo sesuk Ramadan. Mari Rajab kita tanggal 22 saiki. Masa orang dino meneng Ramadan. Sya'ban. Oke, Sya'ban. Habis Sya'ban insyaallah semua hafal ya. Sya'ban, Ramadan, terus siapa yang ngomong Syawal mau? Syawal. Iya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu tanggalnya umat Islam. Kalender ini berkaitan dengan agama kita. Kalau kalender Masehi mungkin berkaitan dengan administrasi, dengan apa? Oke lah. Itu sudah menjadi pengaruh dari kaum Nasrani. Kalau kita membaca, ternyata memang ada sebuah tulisan dari seorang penulis yang beragama Kristiani. Dia menyebutkan bahwa kalender Masehi memang kalender Kristus. Jadi makanya kalau kita membaca sebelum Masehi itu apa bahasa Inggrisnya? Before Christ. Iya. Sebelum Kristus. Sebelum Kristus. Dan memang benar seperti itu. Loh, kita yang umat Islam akhirnya mengekor kepada mereka. Oke lah, mau gimana? Kita dijajah Belanda selama 350 tahun sehingga kalender mereka lah yang menjadi patokan. Tapi kita sebagai umat Islam ya tetap harus mengingat kalender kita sendiri. Kira-kira persiapan ibu-ibu sebelum masuk Ramadan apa? Sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka, itu yang dipikirkan. Padahal di bulan Sya'ban Nabi Muhammad SAW itu di bulan Sya'ban puasa hampir full. Maka nggak ada ceritanya sahabat memikirkan mau berbuka apa, mau sahur apa. Karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah puasa sunnah Rajab, Sya'ban. Maka mohon teman-teman merencanakan di bulan Sya'ban ini apa yang mau dikerjakan. Orang kalau punya rencana, insya Allah paling tidak dia akan mengawasi rencana ini. Oh, saya akan hatam di bulan Sya'ban ini 2 kali umpamanya. Mau hatam Quran 2 kali. Berarti sehari harus 2 juz. Saya di bulan Sya'ban ini akan puasa Senin Kemis. Insya Allah jemaah, kalau kita puasa Senin Kemis, hari pertama Ramadan nggak akan memikirkan berbuka jemaah. Terus biasa nah puasa gitu. Bukan hari yang spesial, karena spesialnya itu spesial makan. Di bulan Ramadan itu kita melihat ada masakan-masakan, kue-kue yang tidak ada di luar Ramadan. Adanya cuma di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya kita berpikir perut kita, bukan berpikir panen pahala. Ya gimana mau panen, memang anak nggak nanam apa-apa. Maka semoga ini sebagai ya pengingat ya, agar kita mempersiapkan diri. Ahibati fillah, dunia ini mengherankan. Kita melewatin berbagai macam peristiwa. Ada yang membuat berduka, ada yang membuat orang suka dan gembira.
Ada yang bergembira dan bersyukur atas lahirnya anak mereka. Tapi ada juga yang menangis. Ditinggal mati orang-orang yang dia cintai. Ada yang sibuk bekerja. Dan terus bekerja. Tapi ternyata dia mati juga. Meninggalkan semua hasil kerjanya. Sebagian kita yang hadir di tempat ini sepertinya sudah lebih 40 tahun. Siapa yang umurnya di atas 40 tahun? Coba angkat tangan. Coba. Anda mau hitung. Oke, sisanya, oh ini 35. Masya Allah. Ya. Tapi Anda mau kasih hadiah. Bicara umur 40 tahun. Buat yang umur di atas 40 tahun. Apa doa yang dibaca waktu umur 40 tahun? Nah, yuk, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ini umrah tahun ini. Bukan doa. Doa apa yang dibaca? Ada syariatnya. Ada amalan yang ditetapkan oleh Allah langsung. Bahwa ketika umur 40 tahun baca doa ini. Dan boleh jadi sebagian kita sudah lewat tapi nggak baca doa itu. Karena dia nggak peduli juga gitu dengan umurnya. Ingat kalau kita bicara 40 tahun dalam agama kita, maka hitungannya bukan 40 tahun Masehi. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak kenal yang namanya Januari wala Desember. Nggak kenal mereka siapa. Mereka juga nggak kenal dengan namanya kalender Masehi 2025. Mereka kenalnya dengan bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan. Maka semoga semua bisa mencatat tanggal lahir anaknya dengan Hijriah juga. Nah, apa doanya? Yang dibaca ketika umur 40 tahun. Orang yang masuk 40 tahun ini sudah masuk usia senja jemaah. Senja apa enggak? Ada yang mengatakan puber kedua. Wah, puber enggak, itu sudah mau mati. Jadi kalau hari itu ada pagi, siang, dan senja, umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70. Kalau sampai ya, 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari sana. Jadi kalau dibagi 20 tahun itu waktu pagi, 20 tahun waktu siang, 20 tahun waktu senja. Jadi 20, 20, 20, 60. Dan sedikit yang lewat dari 60 atau 70 tahun. Sebagian kita mungkin bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup ya, dan sudah di atas 60, di atas 70 tahun, Masya Allah. Hendaklah disyukuri nikmat tersebut. Taib. Ayo jemaah. Apa doanya? Yang 40 tahunan itu 40 tahun umurnya. Berapa? Berapa? Oh, 47. Masya Allah. Apa doanya? Kasih mic-nya, kasih mic-nya. Mana mic-nya tadi? Hafal depannya aja. Yang hafal lengkap. Jemaah. Ayo, seumur petang bolo iki. Kayak napa Johan? Loket Mas Doni. Ayo. Lu udah hafal opo ceritane? Ki sing umur petang bolo ndak hafal. Kalau kita tanya yang sama anak-anak SD, hafal. Karena diajari sama gurunya. Kita dulu udah diajari. Masalahnya itu. Anak-anak yang pondok itu, Masya Allah ya. Biasanya diajari. Yang tuek-tuek ngomong, anak Ustaz, gak kepingin anak-anak seperti anak Ustaz. Gak kepingin. Biar anak-anak jadi belum. Iya. Tapi bapaknya sudah kepingin bener. Seharusnya bapaknya jadi contoh dulu gitu.
Baik, semua buka Qur'annya, buka HP-nya sekarang. Buka firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15, supaya nanti sampai rumah dihafal no ya. Baik, siapa yang mau baca? Fadhol. Ini yang mondok-mondok nih, siapa? Ya Emir, baca Emir. Ayo, bismillah ya. Itu ambil mic-nya. Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Artinya dibaca. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Subhanallah jamaah. Dengan sangat gamblangnya Allah menjelaskan. Orang itu biasanya kalau sudah umur 40 tahun mulai sukses. Oh, kasihkan hadiah buat Amar. Nah, uripe wis gena. Sudah punya keluarga, sudah punya anak. Dan dikatakan umur 40 tahun ini umur persimpangan. Allah jelaskan bahwa kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Diceritakan bagaimana ibunya hamil, mengandung dia dalam kondisi susah, melahirkan susah, dan proses dari mengandung, melahirkan, menyusui itu minimal 30 bulan. Lalu Allah katakan hatta idza balagha ashuddahu. Nih bayi nih, kita dulu semua pernah bayi. Yang jenggotnya sudah putih-putih ini pernah bayi enggak dulu? Pernah bayi, tapi kita lupa dengan masa tatkala kita nyusu sama ibunya. Allah ingatkan, ketika engkau sudah sampai puncak masa muda, ada yang mengatakan puncak masa muda itu umur 33 tahun, asyuddahu. Nanti penghuni surga itu semuanya umurnya 33 tahun. Wa balagha arba'ina sana, dan sampai ke umur 40 tahun. 40 tahun ini perpindahan dari muda ke tua. Jadi orang kalau sudah masuk umur 40 tahun iku wis tuwe. Sebagian kita tidak merasa tua. Pancet nom. Kalau pakai baju ya, emang ada bedanya jemaah? Arek nom mbek wong tuwek klambine. Beda enggak? Beda kan sebenarnya kan? Kelihatan oh ini masih muda. Tapi ada orang yang sudah tua-tua tetap
Gayanya gaya arek enom. Kalau gaya anak muda cepat-cepat di soft pertama di masjid tak apa-apa. Tapi kadang-kala enggak. Masih di tempat-tempat yang seharusnya dia sudah tidak ada di tempat itu. Allah sebutkan di sini. Ketika sampai umur 40 tahun, apa sih doa dia? Udah dikasih kesempatan sama Allah hidup sampai 40 tahun. Sebagian kita mungkin yang punya teman-teman SMA sudah mati ketika SMA, ketika kuliah. Sebelum 40 tahun sudah mati. Kita dikasih sama Allah Azza wa Jal waktu yang lebih dari mereka. Maka doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, berikan petunjuk kepada aku. Bantulah aku ya Allah untuk dapat mensyukuri nikmatmu yang kau berikan kepada aku. Bicara nikmat, rizki itu ada dua. Rizki yang nikmat, rizki yang nikmat. Jadi bahasa Arabnya ada ni'mah pakai ain, ada nikmah pakai qaf. Nikmah itu artinya kenikmatan, nikmah itu artinya bencana kalau pakai qaf. Rizki itu ada yang jadi nikmat. Kapan rizki itu jadi nikmat? Ketika rizki itu dari sumber yang halal dan mengantarkan kepada kebaikan. Karena ada yang rizkinya halal tapi buat maksiat, maka nggak jadi nikmat, jadinya nikmat. Yang nikmat itu tadi yang halal yang mengantarkan kepada kemaksiatan, atau memang sumbernya dari yang haram. Itu jadi adab. Pernah lihat orang nyuri motor dibuat berangkat umroh? Pernah lihat ya mah? Apa nyolong motor? Anu kepingin umroh. Rata-rata orang curanmor itu buat apa? Hah? Buat minum, buat maksiat. Rizki, dia dapat rizki yang haram ini, itu sebenarnya adab buat dia, balak buat dia. Di sini kita minta sama Allah, ya Allah jadikan aku bisa mensyukuri. Karena ada orang umur 40 tahun masih sering ngeluh. Apa bahasa Jawanya ngeluh jemaah? Ngersulo. Sambat. Apa? Sambat dok. Sambat dok. Loh, kau tidak duit nikmat. Sudah dikasih waktu 40 tahun jemaah. Dan bicara nikmat tidak selalu uang, tidak selalu rumah, tidak selalu kendaraan. Tingkatan nikmat itu yang pertama ya uang tadi, harta. Harta ini tingkatan nikmat yang paling rendah ya. Yang kedua, sehat. Jadi antum milih mana? Punya uang 1 triliun tapi stroke, atau ndak punya uang, ndak punya mobil, ndak punya motor, ndak punya sepeda tapi sehat? Milih mana coba? 1 triliun sehat. Oh, kan? Kan ketahuan kita kurang bersyukur memang kan? Tadi ketahuan memang kita itu kurang bersyukur. Padahal tadi nikmat sehat ini jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Ini bicara yang umur 40 tahun. Kita ini masih muda mengejar harta dengan uang, untuk mendapatkan uang. Mengejar harta dengan kesehatan kita, dengan fisik kita. Kita kemana-mana ya, untuk mendapatkan uang. Nanti datang waktu kita menggunakan harta yang sudah kita kumpulkan untuk berburu kesehatan. Antum rasakan orang-orang yang uangnya keluar untuk biaya ini, untuk biaya ini, datang ke dokter, check up tiap bulan, keluar fulus, tetap loro. Keluar duit tetap loro cuma nggak jadi sehat.
Milih mana jemaah? 1 triliun stroke? Mosok dah iso sehat duit 1 triliun. Orang kan yang berpikir duit 1 triliun mau mungkin orang dapat antum kasih 1 triliun langsung bisa lari gitu jemaah. Enggak bisa jemaah. Kita lihat ada orang-orang yang divonis kanker, dia punya uang banyak jemaah, enggak ada gunanya itu. Ya mungkin bisa bertahan lebih lama hidup di dunia, tapi tetap akhirnya dia akan meninggalkan. Maka tadi minta sama Allah, jangan jadi hamba yang sudah umur 40 tahun sering sambat si urip. Doa, ya Allah, banyak yang nikmat yang kau berikan kepada hamba. Yang menjadikan kita kurang bersyukur ini karena kita sering mendongak ke atas. Kalau jalan itu ngelihatnya ke atas, nggak tahu di depannya ada jalan yang bolong, nyungsep. Contoh nih, yang datang ke rumah ini umpamanya ibu-ibu ya, delok, hordennya sampai ke atas gitu. Di rumahnya cuma 2 meter, berapa meter mas? Ya artinya ketika dia melihat kepada yang di atas, dia pulang sambat. Maka kita perlu datang ke rumahnya orang-orang miskin. Ini proses nih. Orang yang umur 40 tahun tuh, agar dia dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia, datang ke rumahnya orang-orang yang tidak punya. Berangkat ke rumah sakit. Ada rumah sakit itu bagian orang-orang yang dibuka tengkorak kepalanya yang karena kecelakaan, itu apa namanya? Apa namanya? Pemulihan ya, biasanya habis operasi yang belum sadar-sadar tahu situ. Apa? Rehab. Masuk rehab cuma. Wis dak ro apa jenenge. Nanti antum cari ono jenenge itu. Tapi yang jelas tadi kita akan lihat, ya Allah, nyekel kepala kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana melihat yang kepalanya dibuka ya. Ana melihat yang di kakinya itu ada besi-besi jamaah ya. Seperti itu ana lihat. Ana dibawa sama orang rumah sakit habis ngisi khutbah Jumat. Ustaz, ayo Ustaz, ana ajak Ustaz. Ustaz doakan kata dia orang. Ana ketika ngelihat itu enggak ada harganya duit jamaah. Ana lihat, ya Allah, banyak nikmatmu ya Allah. Kalau enggak kita akan sambat terus. Hafalkan doa ini. Kita perlu minta tolong sama Allah supaya dibantu. Kalau tidak, kita tidak akan sadar. Kita akan selalu mengeluh. Kita akan merasa nggak punya apa-apa. Seakan-akan Allah tidak berbuat baik kepada kita. Padahal banyak kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian setelah nikmat yang diberikan kepada kita, doa selanjutnya wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi anak kalau sudah umur 40 tahun, ingat pangkatnya tetap anak. Walaupun engkau lebih sukses daripada orang tua, walaupun engkau lebih hebat daripada orang tua, pangkatmu tetap anak. Kalau nggak ada orang tua, nggak bakal jadi seperti ini kita jangan. Walaupun orang tua anak zalim, Ustaz, tetap kalau nggak ada orang tua, antum nggak ada. Maka mohon kepada Allah agar kita dapat mensyukuri nikmat yang diberikan kepada orang tua. Lalu wa an a'mala salihan tardah. Ini yang ketiga yang diminta. Dan berikan petunjuk kepada aku, bantulah aku ya Allah agar bisa melakukan amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Kenapa yang Allah ridhoi? Karena ada amalan yang kita anggap soleh padahal nggak soleh. Contoh, ini yang kepingin umroh, yang pulang umroh. Umroh itu amal soleh nggak? Oke, haji itu amal soleh nggak? Allah ridhoi nggak? Nggak semuanya. Karena amal soleh yang diridhoi Allah itu syaratnya 2. Syaratnya 2. Sebutkan syaratnya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, Ikhlas. Yang pertama ikhlas, yang kedua Harus mencontoh apa yang kita ajarkan.
Oke. Barakallahu fikum, fadhal. Jazakallahu khair ya. Yang pertama, ikhlas. Apa gunanya umroh kalau tidak ikhlas? Bukan amal soleh, nggak diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Haji, alhamdulillah Ustaz, haji 27 kali. Ada yang haji 27 kali ya? Ada petugas haji. Iya jemaah, tiap tahun haji deh. Tiap tahun haji terus. Apakah jadi amal soleh? Kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya bukan amal soleh. Bahkan Allah murka. Kita tahu korek api neraka itu adalah orang-orang yang kelihatannya melakukan amal soleh padahal nggak soleh. Yang umur 40 tahun juga perlu bermuhasabah. Kira-kira amalanku ini diterima nggak ya Allah? Saya sudah haji alhamdulillah Ustaz, saya sudah umroh, saya ini kira-kira itu anak sodako, anak bangun masjid, anak ngaspal jalan, ikhlas enggak? Kalau ternyata kayaknya enggak Ustaz. Anak bertemu dengan seorang anggota dewan yang dia mengatakan, kita ini gimana Ustaz, dia kata dia, anak takut amalan anak itu tidak diterima sama Allah Ustaz. Kalau kurban anak kadang-kala kurban itu 40 ekor sapi Ustaz. Tapi di tempat yang milih anak itu apa namanya? Dapilnya anak Ustaz. Oh, anak sembelihkan sapi. Terus terang niatnya anak supaya milih anak mereka. Loh iya. Niatnya itu gitu loh. Enggak diterima Ustaz. Ya diterima anak. Enggak diterima, itu yang didapatkan itu. Kan minta suara kan? Itu yang didapatkan. Makanya enggak jadi amal soleh. Syaratnya tadi ikhlas dan sesuai dengan aturan. Pokoknya orang haji, ana Ustaz, karena haji ini ngantri panjang, ana wis yang penting berangkat umroh Ramadan kan podo be haji Ustaz. Nggak haji dia. Hajinya diterima ndak aja? Diterima ndak? Ya ndak. Dapat pahala haji tapi belum haji. Jangan akhirnya pulang ganti nama. Wah, kok usana umroh Ramadan katanya haji bersama Nabi SAW. Tadi harus sesuai dengan aturan. Maka kita minta sama Allah supaya kita dibantu untuk melakukan amal soleh tardohu, yang engkau ridhoi ya Allah. Koreknya api neraka tadi disebutkan ada 3. Yang pertama ustad. Koreknya api neraka itu ustad, orang yang hafal Quran. Yang kedua, orang yang mati di medan perang berjihad. Yang ketiga, orang kaya yang suka berbagi. Itu koreknya api neraka. Dalam kacamata manusia mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang baik semuanya. Kenapa jadi korek api neraka? Ternyata amal mereka nggak Allah ridhoi. Apa penyebabnya? Nggak ikhlas. Yang ustadz, yang hafal Quran ditanya, kenapa engkau belajar? Kalau aku belajar untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Aku mengajarkan kepada manusia, aku menghafal Al-Quran untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Allah tahu dengan isi hati kita. Kita datang kajian ini karena apa? Tidak enak bi Mas Rizal diundang, umpamanya kayak gitu. Itu nggak apa-apa jadi pendorong. Karena ada orang berangkat haji karena tidak enak. Anak ingat dengan cerita seorang dokter ya. Dia direktur rumah sakit umum di Jakarta. Anak tanya, bang, abang kok bisa berangkat haji ini? Kata dia. Iya Ustaz. Anak itu pernah suatu hari ngantar istri anak beli bunga. Di Jakarta kan banyak orang jual bunga yang pinggir jalan tuh ya. Yang jual orang Betawi, Ustaz. Pakai sarung, pakai baju kaos oblong itu, terus pakai peci putih. Dulu peci putih ini nggak boleh pakai kecuali haji. Sudah haji Bapak? Kok pakai peci putih? Yo iya. Dan menurut ceritanya ternyata peci haji itu yang membuat Belanda, supaya Belanda bisa mengawasi orang-orang yang pulang haji. Karena biasanya mereka akan melakukan perlawanan setelah pulang haji. Maka diawasi dengan cara topi itu.
Nih direktur rumah sakit ini ketika istrinya belanja bunga, dia heran, masa orang ini sudah haji gitu. Cuma jualan bunga gitu. Turunlah dia jemaah. Assalamualaikum, ngomong sama penjual bunga, Bapak sudah haji? Alhamdulillah sudah 2 kali gitu. Kata direktur rumah sakit, anak kayak digampar muka. Anak dokter, direktur rumah sakit, belum berangkat haji. Dulu daftar tahun itu berangkat. Nah kayak sekarang. Akhirnya anak naik ke mobil, istri naik, besok daftar haji. Ini menjadi pendorong, tapi niatnya bukan untuk nyeneng orangnya, enggak, tapi menjadi faktor pendorong. Tapi itu ustadz yang tadi jadi korek api neraka, dia belajar, dia ngajar memang untuk cari nama. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari, kata Allah. Engkau belajar untuk mendapatkan gelar orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya mendapatkan gelar orang yang hafal Al-Quran, yang suaranya bagus. Waqad qil, kata Allah, udah dapat engkau di dunia. Orang-orang sudah menyebutkan itu. Hari ini nggak dapat pahala, hari ini dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang mati syahid, mati di medan perang, dikuburkan di makam pahlawan bersama orang-orang yang mati syahid. Ketika dibangkitkan, Allah tanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kau gunakan buat apa? Apa jawab orang ini? Qataltu fika hatta stushhid. Aku berjuang ya Allah di jalanmu sampai aku tewas. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Engkau berperang hanya untuk mendapatkan gelar al-jari, pahlawan, pembela kebenaran, jagoan. Waqad qil, dan kau sudah dapatkan itu di dunia. Maka akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang kaya yang suka berbagi. Ya. Ketika Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan, kata orang ini, ma min sabilin, ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan, janda-janda dia santuni, anak yatim dia santuni, orang-orang dia berangkatkan umroh, berangkatkan haji. Pokoknya orang ini top baiknya. Tidak ada satupun jalan kebaikan, ya Allah. Yang engkau suka, rizki yang kau berikan diinfakkan di sana, illa anfaqtu fihi lak, melainkan aku sudah berinfak di sana untuk mencari keridhaanmu, ya. Kalau kita sering dengar orang mengatakan lillahi ta'ala, ya kira-kira seperti itu dia. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad, engkau berinfak selama ini hanya untuk mendapatkan gelar al-jawad, orang yang baik hati, orang yang suka berbagi. Waqad qil, dan kau sudah dapatkan itu di dunia. Sudah orang satu kampung mengatakan, oh fulan, masya Allah. Maka ingat, orang yang umur 40 tahun ini harus segera bermuhasabah. Jangan sampai amalan-amalan yang lalu itu ternyata nggak diterima. Amalan yang akan datang kita juga nggak pernah mempersiapkan diri untuk memperbaiki niat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ismail, apa doanya? Siapa yang mau jawab? Sebelah sini belum ada yang jawab. Apa doanya? Doanya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Mana sing senden-senden ya Mas? Nah, tafadhal. Sebelah sini. Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu hafal biasanya. Nah, tafadhal, ada mic di ibu-ibu. Mas Rizal, enggak ada. Ada yang bisa jawab? Oh, mana Lala? Nah, silakan. Oh, ini.
Doanya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah yang Ketika sedang membangun Ka'bah. bukan ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ahsanti. Na'am. Barakallahu fiik. Itu doanya. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Nabi Ibrahim takut tidak diterima. Doa ini muncul karena perasaan takut, khawatir nggak diterima. Maka minta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar dan engkau maha tahu. Engkau mendengar doa kami, engkau tahu apa yang sedang kami lakukan, dan engkau tahu dengan isi hati kami. Terimalah dari kami. Sebagian kita jarang baca doa ini. Biasanya doa ini dibaca ya kalau selesai Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Wes, habis gitu ketemu lagi kapan? Nanti tahun depan. Padahal ini doa minta diterima amalan kita aja. Kemudian yang selanjutnya, orang kalau umur 40 tahun, doanya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki di anak keturunanku ya. Minta kebaikan yang mengalir sampai anak keturunannya, supaya orang ini kalau mati tetap dapat kebaikan. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Makanya para nabi itu kepingin punya anak, minta sama Allah Azza wa Jalla, karena memang anak ini aset. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ya ada yang mendoakan. Tapi kita tahu bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang dikasih anak kecuali Khadijah. Nah ini mumpung ngomong Khadijah, ibu-ibu sebutkan nama putra putri Nabi SAW dari Khadijah. Ada yang mau nyoba jawab, ibu-ibu? Wanita. Kok rame? Satu yang jawabnya, bukan kerja kelompok ya, maaf ya. Qasim Abdullah Ibrahim. Oh, Ibrahim bukan. Ibrahim bukan dari Khadijah ya. Ummu Kulsum Fatimah Nah, Ruqayyah. Ummu Kulsum Fatimah Ruqayyah. Iya. Kurang satu. Fatimah Sudah. Abdullah. Siapa? Abdullah. Ulangin ya. Yang laki Tiga. Al-Qasim sama Abdullah. Yang perempuan Fatimah Zainab. Fatimah. Ummu Kok Kulsum, ganti orangnya? Fatimah. Enggak sama. Sama orang yang tadi. Sama Ustaz. Oke, siap. Fatimah, Ruqayyah, terus siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum, Fatimah. Fatimah lagi. Kok dua kali Fatimah? Zainab. Zainab ya. Zainab. Nah, Nabi SAW memiliki putra dan putri, tapi mereka meninggal dunia semua sebelum Nabi meninggal dunia, kecuali Fatimah. Bayangin, ujian dari Allah. Bapak nguburkan anaknya satu, nguburkan anaknya dua, tiga, empat, lima, enam, bapaknya masih hidup. Gimana ujian buat Nabi SAW? Kecuali Fatimah. Tapi yang jelas di sini kita berdoa supaya Allah memperbaiki anak keturunan kita, kebaikan yang mengalir sampai ke anak keturunan kita. Yang nggak punya anak, Aisyah nggak punya anak. Kalau Aisyah punya anak, ya mungkin nggak akan sebanyak ini hadis yang diriwayatkan Aisyah. Aisyah meriwayatkan hadis 2.200 kira-kira. Istri-istri Nabi yang lainnya juga nggak punya anak, tapi mereka menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian inni tubtu ilaih. Ini pernyataan. Kalau tadi doa, yang akhir ini pernyataan. Inni tubtu ilaih, aku bertobat kepadamu. Menyatakan bahwa kita banyak dosanya.
Ya, memang manusia itu makhluk pendosa. Orang ketika merasa baik, maka ketahuilah dia belum baik. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk beliau istighfar 100 kali? Tadi ada satu dokter WA, dia ngomong, Ustaz, anak kok lagi hampa hidup Ustaz. Kasih amalan lah Ustaz, kata dia. Yang sampaikan, cobalah duduk istighfar 100 kali. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Duduk, dihayati. Abu Bakar ketika minta doa sama Nabi SAW dikasih doa minta ampun. Bukan doa minta rizki, tapi minta ampun. Baik, kemudian yang terakhir pernyataan juga, wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Ahibati fillah, buat orang-orang yang umur 40 tahun ini, kalau tadi dikatakan dia perlu introspeksi diri untuk mempersiapkan masa depan. Dunia ini tidak punya masa depan. Jadi kalau orang bicara masa depan nanti 2030, 2045, 2100 mungkin, berapalah. Tapi yang jelas dunia ini tidak punya masa depan. Masa depan dunia ini kehancuran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzala." Itu masa depan bumi ini. Masa depan bumi ini Allah berfirman, "Idza sama'un fatar." Apabila langit terbelah. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'ithirat. Ketika bintang-bintang akan berjatuhan menghancurkan bumi. Ketika lautan meluap. Ketika yang mati dibangkitkan. Bagaimana cerita gunung-gunung? Orang sekarang paling senang berangkat ke gunung. Tempat-tempat yang menjadi wisata biasanya kalau nggak pantai, gunung. Bagaimana cerita gunung Semeru? Apalagi gunung yang ada di Malang itu ya, Arjuna. Orang-orang tanya di Mekah, wa yas'alunaka 'anil jibal. Gimana ceritanya gunung-gunung nanti? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Sampaikan kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancur. Fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan bikin rata sama bumi. Tidak ada yang menggunduk, tidak ada yang lobang, dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun buat manusia. Nggak ada ceritanya, oh rumahku dulu di sini, oh itu dulu waktu aku SD. Sekarang kita mungkin bisa mengatakan, tapi nggak ada masa depan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan buat hari esok. Apa persiapan kita untuk hari ketika kita meninggalkan bumi ini, untuk hari tatkala kita dibangkitkan. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini diperselisihkan keabsahannya. Sebagian ulama menghasankan hadis ini. Kata Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas. Sekarang kalau kita berpikir orang yang cerdas itu siapa sih jemaah? Elon Musk itu cerdas enggak? Cerdas ya? Elon Musk itu berpikiran seakan-akan dia itu tahu buminya akan hancur. Maka dia ingin membuat pemukiman di Marsan. Ya. Menurut kita orang yang cerdas itu orang yang bisa menjadikan uang 1 M jadi 1 T. Itu pintar.
atau orang yang bisa menemukan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh manusia. Padahal penemuan dia akan ditinggal, hasil kerja dia juga akan dia tinggal. Al-kayyis, orang cerdas yang sebenarnya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang suka menghisap diri, suka duduk merenung. Kira-kira wis kenal pun ndak aku iki ya. Wa amila, dan dia beramal untuk yang sesudah kematian. Kebanyakan orang cerdas itu beramal untuk masa pensiun di dunia ini. Ya nanti lu tua saat anak kepingin punya rumah yang belakangnya ada kolamnya, kalau bisa ada sungainya, le iso ono nyambe atau ono bajole. Umpamanya dia berpikir bagaimana di masa tua dia tuh seneng. Ya anak nggak kepingin ngerepoti anak Ustaz, ya ada. Kita berpikir ini cerdas loh, cerdas, tapi dangkal pemikiran. Dia hanya memikirkan yang 70 tahun, dia hanya memikirkan yang 80 tahun. Yang sebenarnya orang cerdas beramal untuk setelah mati. Ya opo aku mati seneng. Bagaimana tatkala anakku, tatkala istriku mengeluarkan aku dari rumah, aku di tempat itu senang. Ada sebuah permisalan tentang orang cerdas ini. Jadi ini permisalan, bukan kejadian nyata. Banyak permisalan dibuat agar orang bisa lebih memahami. Ada sebuah kota di tengah-tengah padang pasir. Di kota itu tiap 5 tahun ada pemilihan raja. Raja yang terpilih bisa menikmati apa saja, tapi hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun raja itu akan dikeluarkan dari kota itu ke padang pasir yang gersang. Maka raja itu di akhir-akhir masa jabatan dia akan stres. Kenapa? Dia akan meninggalkan semua kesenangan yang ada dan diarak sama orang-orang itu, jamaah raja itu dikeluarkan dari pintu gerbang, ditutup. Dia akan mati kelaparan, kekeringan di sana. Waktunya cuma 5 tahun. Akhirnya pilihlah raja berikutnya. Subhanallah, raja berikutnya ini di hari dia mau diusir, tidak sedih, tidak stres, tidak cemas, dia senang, jamaah. Maka rakyat bingung, kok ini berbeda raja ini? Ternyata ketika pintu gerbang itu dibuka, dia sudah membuat taman dan tempat tinggal di padang pasir sana. Jadi di masa dia menjabat 5 tahun itu, dia membuat pipa-pipa yang dialirkan ke padang pasir yang gersang. Itu gambaran kematian. Jadi kalau kita tidak pernah mempersiapkan untuk membangun rumah kita, artinya raja tadi ketika dia punya kuasa, loh aku punya uang, aku bisa uang ini aku gunakan untuk beli apa saja, kan raja itu bebas berbuat waktu itu. Kita pun Allah kasih kesempatan, dikasih harta sama Allah Azza wa Jalla, maka gunakan untuk yang setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang bodoh, mungkin terlalu kasar, cuman orang yang tidak pintar. Apa bedanya bodoh sama tidak pintar? Ya wis, adalah bedanya dikit ya. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kerjanya itu mengikuti nafsunya, kepingin ini dimeloi, kepingin ini dimeloi. Tadi seperti raja yang 5 tahun hanya memuaskan syahwatnya, tidak pernah memikirkan ya apa kalau aku dikeluarkan. Dia tidak pernah memikirkan, padahal pasti dikeluarkan. Nih yang punya rumah ini Mas Rizal, pasti dikeluarkan untuk dari sini.
yakin dikeluarkan dari sini. Tadi ada orang yang sibuk dengan isi rumahnya, dia tidak sibuk dengan aku nanti dikeluarkan ke sana loh, di sana aku perlu bangun juga karena pasti aku akan ke sana gitu. Tapi ternyata nih orang yang kurang pintar tadi, dia hanya memuaskan dirinya, hidup itu hanya sekali, gunakan untuk happy. Dia berpikir seperti itu. Ini orang bodoh. Kemudian dia berangan-angan, oh Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, terus ya, tahu-tahu mati. Maka buat yang sudah berumur 40 tahun, hendaklah bermuhasab. Mulai kita bangun rumah kita yang di sana, persiapkan rumah kita yang di sana, persiapkan tempat tinggal kita yang di sana. Engkau mau istri berapa di sana? Bapak-bapak, loh iya, di dunia situ ruwet satu. Iya, tapi di sana kita persiapkan bagaimana caranya supaya Anda bisa milih bidadari. Nih ada sebuah hadis ya. Kata Nabi SAW, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayunfidha, dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan amarahnya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan suruh dia pilih dari bidadari surga mana yang dia suka. Suruh milih jamaah. Oh gitu saja. Nah ini termasuk tadi persiapan. Kita perlu punya ilmu. Apa saja yang harus anak amalkan supaya nanti anak punya itu. Anak kepingin bidadari 72 bisa nggak jamaah? Loh bisa. Kata Allah Azza wa Jalla, fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu apa saja yang disukai oleh syahwat manusia aja. Apa saja, kok kepingin ini datang. Sampai ketika ada awan nanti jamaah, orang-orang ini lagi duduk ya, yang laki-laki biasa lah ngobrol sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan, tahu-tahu ada awan. Awan itu berhenti mengatakan, madza tuhibbuna an numtirakum. Ada suara mengatakan, kalian kepingin hujan apa? Ada yang kepingin makanan, kepingin ini itu, sampai mereka mengatakan, kita minta hujan bidadari. Loh, tenanan jamaah, sungguhan jamaah. Itu di surga. Maka tolong ya, kita perlu mempersiapkan diri. Tapi apakah orang yang sudah umur 40 tahun ini nggak boleh mengembangkan usahanya? Ya, boleh. Dia mau nambah aset, boleh. Tapi tetap ambisinya akhirat tadi, persiapan untuk setelah mati, persiapan untuk setelah mati. Tapi kalau enggak Anda mengembangkan usaha, ya sekedar buat senang-senang di dunia, ya jadi orang bodoh kita. Ada apa kita capek-capek kalau kita akan tinggal? Apa yang akan kita dapatkan? Ya cuma senang, di sini. Setelah itu kita akan susah. Maka buat kawan-kawan mungkin yang ingin menambah usahanya silahkan, tapi ambisinya tolong setelah kematian, bukan masa tua, tapi setelah kematian. Dan hal itu dibutuhkan tentunya kita belajar apa saja sih persiapan untuk setelah kematian. Maka ngaji paling tidak, kalau sholat Jumat itu soft pertama. Siapa yang hari ini Jumatan soft pertama, kasih dia. Masya Allah, satu kasih. Nah, ini orang tua soft pertama dan sing dilakoni sama. Ya, kasih beliau. Nah, belakang-belakang tadi soft pertama. Nah, mana yang soft pertama lagi ya, mah? Baik, yang soft terakhir. Ambil aja. Yang hari ini soft terakhir, yang berdiri. Ada kan jemaah tiap Jumat soft terakhir. Tidak pernah ngerungokno khutbah Jumat ya apa wallahu a'lam. Yang penting sembahyang Jumat gitu. Ada sebagian orang berapa tahun, 10 tahun tetap. Maka usahakan Jumat depan soft pertama. Untuk persiapan Ramadan juga, kita sudah masuk ke bulan Sya'ban,
Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan. Usahakan aja kita berada di soft pertama. Kalau yang pertama full, ya kedua. Kalau kedua full, ya ketiga. Tiga full, keempat. Masjid full. Itu cuma sejumat sekali. Jadi kalau bicara pengajian wajib yang harus kita dengarkan itu ya 1 Jumat sekali. Maka pastikan kita menyimak dengan seksama, dan bapak-bapak pulang ketemu istrinya, ketemu anaknya, sampaikan kepada anak-anak. Itu tugas para orang tua ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal kalau ada pertanyaan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai niat ikhlas tadi Ustaz, apabila kita itu melakukan amal soleh, asalnya kita ikhlas, kemudian pada saat beramal soleh, setelahnya ataupun pada saat beramal soleh itu mungkin ada gangguan ketidakikhlasan gitu Ustaz, mungkin ingin dilihat atau lihat dan segala macam. Kemudian setelah itu sadar dan bertobat setelahnya, tapi setelahnya itu apakah pahalanya yang tadi itu bisa kembali lagi, atau karena kan kalau sudah nggak ikhlas itu kan terhapus begitu Ustaz pahalanya. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Bicara niat itu sebelum beramal. Kemudian dalam pengamalan itu sendiri niat mendampingi. Kadangkala kita ikhlas, ada yang ikhlas dari awal tapi di tengah rusak. Kemudian ada orang yang berusaha untuk memerangi niat riya dan ujub itu jamaah, dan dia berhasil. Jadi amalan itu tetap ikhlas. Tapi ada yang awalnya ikhlas, di tengah kemudian dia riya, dan dia tidak melawan riyanya. Akhirnya amalan itu jadi gugur. Ada yang dari awal memang tidak ikhlas. Contoh sholat ya, sholat ketika ada mertua datang, tak sembahyang lah, jangan didelok. Allahu Akbar. Dari awal memang buat mertua tidak diterima, sudah jemaah. Dia memang nggak ikhlas seperti itu. Tapi kalau pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita mengamalkan amalan ini ikhlas, tapi kemudian ada bisikan-bisikan yang membuat kita akhirnya riya, akhirnya amalan itu jadi gugur nanti. Apakah tatkala kita bertobat bisa kembali lagi pahalanya? Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Orang yang bertobat itu bukan nol. Orang yang bertobat itu bukan nol. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti dosa-dosa dia itu kebaikan. Dosanya jadi kebaikan. Jadi kalau tadi kita punya dosa 1000 dosa, ketika kita bertobat, apakah kita nol? Enggak. Dosanya dihapuskan dan diganti 1000 kebaikan. Jadi insya Allah tadi kalau ada orang yang riya kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan ganti menjadi kebaikan. Itu dari rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Jadi amalan yang gugur itu dengan taubat dia, insya Allah Allah akan ganti dengan amal kebajikan. Hada wallahu a'lam.